Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Sentan. Pagi ini saya mau buat satu renungan dengan tema Janganlah Khawatir. Saudara, belakang ini kita banyak dengar berita tentang bahwa nanti adanya new normal. Banyak punya asumsi beritanya, berita yang tidak berakurasi. Setelah new normal, bagaimana dengan kita bersosial? Bagaimana tentang kita, kehidupan kita beribadah? Bagaimana tentang kita dalam kerjaan-kerjaan yang kita lakukan? Begitu banyak informasi-informasi kita dengar sehingga membuat kita khawatir. Karena informasi tidak jelas dan langkah new normal bagaimanapun tidak jelas sehingga membuat kita semua khawatir. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kita, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makan? Dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, saudari kasih Tuhan, di dalam ini kita bahas bawahi makan, minum, dan pakaian. Saya lihat banyak sekali orang kalau stres, makan melulu. Ada juga orang stres gak bisa makan. Saya jenis orang yang stres gak bisa makan. Justru aku kalau tidak stres aku makan banyak. Tapi sebaliknya saya lihat ada teman saya yang stres dia makan banyak, ketika dia sukacita dia gak bisa makan. Berbeda-beda orangnya. Banyak orang stres juga larinya ke minuman keras dan lain-lainnya untuk mabuk-mabukan supaya untuk menghilangkan stresnya. Begitu juga perempuan-perempuan stres pergi shopping, belanja baju dan di mall, ya. Berbagai macam caranya untuk menghilangkan stres. Persoalannya adalah stres yang tidak hilang. Tetap. Ketika Anda makan banyak, ketika Anda minum mabuk-mabuk, ketika ada shopping dengan baju semuanya, stresnya hilang? Tidak hilang. Maka Yesus berkata di dalam firman Tuhan di Matius 6:25 tadi kita baca, hidup itu lebih penting. Yang dimasukkan lebih penting itu adalah keselamatan. Keselamatan hidup kekal lebih penting daripada segalanya. Makanan penting, betul, penting. Minum penting, betul. Pakaian baju penting, betul. Tetapi bukan sebagai untuk lampias, untuk makan terus, minum terus, shopping terus, itu menghilangkan stres. Tidak. Yesus mengajar kita untuk lebih penting hidupmu yang sekarang ini, untuk mengerti akan hidup kelak, itu keselamatan. Saudara, apa akibat kalau seseorang itu khawatir dalam hidupnya? Pertama, membuat dia cemas, gelisah, bingung, tidak bisa tidur, dan tidak bisa berfokus, dan imannya tidak berfungsi dengan baik. Kedua, apa penyebab kekhawatiran terjadi dalam hidup kita? Yang menyebab kita khawatir adalah ketidakjelasan, yang akurasi, ketidakpastian dalam hidup yang ke depan. Fakta-fakta beda dengan kenyataan. Dan kita sering sekali mengikuti informasi-informasi, berita-berita hoax yang sumbernya tidak jelas. Apalagi belakang ini banyak sekali di WhatsApp tentang hidup new normal, tentang bagaimana untuk kehidupan ini, vitamin ini, bakat ini supaya imun kuat dan macam-macam. Berbeda-beda semua yang kita dengar. Saudara dikasihi Tuhan, kita ikut aja firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan kita mengajar kita supaya kita tidak khawatir. Cara bagaimana? Sekarang, bagaimana kita merespon firman Tuhan? Kalau saudara bisa merespon firman Tuhan dengan benar, maka saudara bisa mengurangi kekhawatiran. Saudara, firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 34. Mari kita bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena
hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, inilah poinnya. Jadi Matius ayat 6:25 sampai yang ke-34. Yang paling inti poin ada 34. Saudara baca jangan sekali. Kalau bisa baca setiap hari 10 kali. Baru saudara bisa mengerti tentang apa yang dijelaskan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya kepada saudara. Maka kita setiap hari harus berkata pada diri kita, hari ini adalah hari baru. Hari ini adalah hari indah. Hari ini adalah hari bersukacita. Hari ini adalah hari penuh berkat. Saya setiap pagi bangun berkata demikian. Untuk apa khawatir? Kan kesusahan sehari cukup sehari, besok usah besok. Nggak usah kita khawatirkan akan terjadi besok. Maksud saya, besok belum tentu saudara hidup. Banyak orang yang hari ini memperencanakan A, B, C, Z, besok meninggal. Jadi besok betul kita hidup. Jadi mati kita nikmati aja hari ini. Dari pagi bangun sampai malam, nikmati. Sukacita, damai, bahagia, berpikir yang positif. Saudara dikasih Tuhan. Saudara harus sadar, kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Lewatlah hari-hari kita bersama Yesus Kristus. Saudara harus mempunyai mental sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Saudara, marilah kita buangkan kekhawatiran kita. Ikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada saudara. Sekarang, renungkan baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Dan saya mau doa untuk saudara. Jika saudara hari ini yang gelisah, khawatir, stres, bingung, tidak fokus, gak bisa tidur, saudara dipersilakan tangan saudara, tangan kanan taruh di atas kepala saudara. Saudara yang sakit, apapun penyakitnya, saya harap saudara tangan kanannya taruh di dada saudara. Mari saya akan berdoa. Bapa kami yang surga, dengan segala kerendahan hati hamba-Mu yang diberikan karunia kesembuhan ini, hamba serahkan semua saudara-saudari kita yang sekarang tangan kanannya taruh di atas kepalanya, dan segala kegelisahan, kekhawatiran, stres, tidak fokus, tidak bisa tidur, Tuhan lepaskan semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus dan pimpinan Tuhan yang menompangi sehingga dia berarah dari pikiran dari negatif ke positif, dan kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam hidupnya dan memimpin dia dan menyertai dia dan selalu melindunginya. Dan hamba doakan juga pada saudara-saudari kita yang sekarang tangan kanan taruh di dada karena sakit apapun penyakitnya. Bukankah firman berkata, Engkaulah yang menyembuhkan semua penyakitnya. Engkau adalah tabib dari segala tabib. Hari ini Engkau punya kuasa menyertai semua penyakitnya. Sembuh dalam nama Yesus Kristus. Apapun penyakitnya, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang pimpin mereka, memulihkan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba doakan semua saudara-saudari yang tidak taruh tangan kanan di kepalanya atau di dadanya. Hamba juga berdoa, Tuhan Yesus selalu menyertainya dan menjaganya dan melindungi dia, selalu penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam bersama saya Pendeta Esentan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.